Halo guys, perkenalkan nama saya Hera Windia Istibrasyahda dengan NIM 202008235 dari manajemen 56. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai perubahan tren moda transportasi menjadi online. Dari materi yang terkait dengan penugasan ujian tengah semester kemarin, saya dapat menyimpulkan bahwa perkembangan di industri transportasi berkembang dengan sangat pesat. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tentunya searah dengan peningkatan kemacetan di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Sehingga, untuk dapat menunjang mobilitas masyarakat yang tinggi, sangat diperlukan moda transportasi yang efektif untuk dapat menghindari atau mengurangi kemacetan. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat tersebut, saat ini telah lahir beberapa perusahaan penyedia aplikasi transportasi online. Transportasi online muncul di tengah kondisi sistem transportasi di Indonesia yang belum tertata dengan baik. Beberapa perusahaan besar berlomba untuk membentuk perusahaan transportasi berbasis aplikasi online. Moda transportasi pilihan masyarakat yang sebelumnya bersifat offline, saat ini telah berinovasi menjadi bersifat online dan lebih modern. Nah, dalam hal ini tidak terlepas dari pengaruh adanya inovasi disruptif saat ini. Inovasi disruptif menjadi hal yang harus dimiliki bagi semua industri saat ini. Tidak terkecuali dalam industri transportasi online pun, inovasi disruptif memiliki peran yang sangat penting. Lalu, strategi pemasaran diawali dengan menganalisa secara keseluruhan dari situasi perusahaan pemasar harus melakukan analisis SWOT dengan menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan secara keseluruhan. Analisis data yang digunakan untuk memecahkan masalah sebagai berikut. Pada peluang, yang pertama, memiliki pasar yang potensial untuk bertumbuh. Yang kedua, kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi kendaraan roda 2 yang semakin tinggi. Yang ketiga, pola perilaku dan selera konsumen yang semakin berkembang dari jasa transportasi konvensional menjadi jasa transportasi online. Dan terakhir, teknologi aplikasi online yang terus berkembang dianggap lebih menguntungkan daripada pekerjaan kantoran. Lalu apa sih ancamannya? Nah, yang pertama, semakin banyak berdirinya usaha yang sejenis. Yang kedua, harga kompetitor lebih murah untuk beberapa jasa sejenis. Lalu yang terakhir, para driver online kerap kali mendapat ancaman atau serangan dari ojek tradisional. Pada kekuatan atau strengths yang pertama, kemudahan pemesanan melalui online bisa dari smartphone. Yang kedua, driver maupun mitra mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan. Yang ketiga, adanya bonus untuk driver yang rajin mencari pelanggan. Yang keempat, tidak terikat dengan kontrak kerja seperti pada perusahaan pada umumnya. Lalu, armada pemasaran telah memadai. Harga jasa terjangkau dan bersaing. Dan yang terakhir, tetap mementingkan kualitas pelayanan. Adanya kelemahan, yang pertama, aplikasinya sering error, terutama di jam-jam sibuk. Yang kedua, pengamanan sistem operasi Android merupakan sistem yang amat mudah dimodifikasi dan memiliki banyak celah keamanan. Yang ketiga, penolakan pengemudi terhadap sistem penilaian performa yang ditetapkan manajemen yang tidak transparan. Lalu, adanya driver online yang nakal. Adapun saran agar dapat mengatasi ancaman dan kelemahan serta memanfaatkan peluang dan mempertahankan yang ada,
yaitu pada strategi kekuatan serta peluang. Yang pertama, pertahankan dan tingkatkan kualitas jasa dalam pelayanan terhadap pelanggan. Yang kedua, pengembangan pasar di semua kalangan. Lalu, strategi kelemahan dan peluang. Yang pertama, cara komunikasi perusahaan dengan pengemudi seharusnya bisa lebih baik. Yang kedua, memperbaiki aplikasi yang sudah ada, serta penertiban pengemudi driver online. Pada strategi kekuatan dan ancaman, yang pertama, mengembangkan daya saing. Yang kedua, menetapkan tarif yang cukup murah bagi pengguna jasanya. Yang ketiga, memberikan banyak manfaat bagi konsumen. Yang keempat, menambah strategi dalam promosi jasa. Dan yang terakhir, diferensiasi personil. Lalu yang terakhir, pada strategi kelemahan dan marketing. Yang pertama, meningkatkan loyalitas karyawan. Yang kedua, meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan. Dan yang ketiga, marketing nasionalisme. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia.